Meridian istimewa. Kita pernah belajar ya sebelum-sebelumnya teori meridian itu ada dua macam ya, ada meridian utama, kemudian ada meridian istimewa. Meridian utama itu ke-12 organ utama itu memiliki jalur meridian ya, itu dikatakan meridian utama karena langsung berhubungan dengan organ utama dalam perjalanan meridiannya ya. Nah, kemudian ada meridian istimewa, jumlahnya 8 ya. Meridian istimewa ini jumlahnya 8. Nah, ada meridian Du ya. Meridian Du ini adalah meridian istimewa yang memiliki nama titik tersendiri ya. Jadi dalam perjalanan meridiannya ini mereka memiliki nama-nama titik tersendiri. Ada titik DU1, DU2 dan seterusnya ya. Begitu juga dengan meridian Ren ya. Meridian Du dan Ren. Nah, ini jalurnya sudah dibahas di teori meridian ya. Ada 12 meridian utama ditambah 2 dari meridian istimewa yang memiliki nama titik tersendiri. Ini juga berarti akan ada nama titik Ren 1, Ren 2, Ren 3 ya. Nah, kemudian ada meridian Chong atau meridian Chung ya. Ini dibacanya tulisannya memang Chong ya. Nah, meridian Chong ini adalah meridian istimewa yang tidak memiliki nama titik tersendiri seperti Du dan Ren. Nah, artinya dalam perjalanan meridiannya mereka ini memotong titik-titik atau menggunakan titik-titik ya yang ada pada meridian utama dan meridian Du dan Ren. Jadi pinjam titik gitu ya sehingga akan memotong gitu ya. Nah, ini meridian Chong. Begitu juga dengan meridian Tai. Meridian Tai juga tidak memiliki nama titik tersendiri. Tidak akan ada titik yang namanya Tai 1, Tai 2 tidak ada ya. Begitu juga dengan meridian Yin Wei ya. Kemudian ada meridian Yang Wei ya, kemudian ada meridian Yang Qiao, kemudian ada meridian Yin Qiao ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari meridian Du dulu ya. Meridian Du dari kubu meridian istimewa yang memiliki nama titik tersendiri. Jadi dalam perjalanan meridiannya akan mereka ini memiliki titik-titik tersendiri ya. Jadi akan ada DU1, DU2, DU3 dan mereka ini menambah jumlah total titik ya, selain dari 12 meridian utama ya. Meridian Du ini berjalan kan dari koksigis anus ya, antara koksigis dan anus di sini adalah DU1 ya. Kemudian berjalan di tengah-tengah lumbal ya, kemudian di tengah torakal ya, kemudian ini di puncak kepala, kemudian ke depan sini ya batasannya adalah bibir atas ya, ini adalah meridian Du ya. Nah, ini titik terakhirnya DU28 di sini ya. Jadi adalah batasannya adalah bibir atas, ini adalah meridian Du ya. Nah, meridian Du merupakan lautan Yang. Ya. Kenapa ini dikatakan lautan Yang? Karena 6 meridian Yang atau 6 meridian daripada organ Fu atau berongga ya, yaitu Siteli Situ Gobel ya. Kalau meridian Yin kan Lu Pacar Hato Sopo Killer ya. Ini dari kubu organ Yin. Nah, ini dari kubu organ Yang ya, meridian Yang yaitu Siteli Situ Gobel. Nah, itu mau masuk nanti ke organnya, dalam perjalanannya mau masuk nanti ke organ yang bersangkutannya, itu akan diikat dulu di meridian DU, terutama di DU14 ya. DU14 ini lokasi titiknya berada di antara cervical 7 dan torakal 1. Jadi cervical 7 ya dan torakal 1 di tengah-tengahnya ya. Jadi kalau kita nekuk begini kan ada 2 tonjolan ya. Nah, tengah-tengahnya itu selaknya itu di situ adalah titik DU14. Itu adalah gerbang dari 6 yang. Artinya 6 meridian yang akan masuk ke organnya. Nah, tempat pertemuannya ini di DU14. Terminalnya adalah di DU14. Makanya DU14 dikatakan lautan Yang ya. Lautan Yang atau lautan Yang Qi ya, atau lautan energinya Yang, meridian Yang ya. Nah, ini memasok energi Yang untuk menghangatkan organ dan saluran ya. Makanya di sini bisa untuk menghilangkan demam ya. Nah, ini bisa di pricking, dikeluarin darah atau di akupunktur ya, ditusuk aja. Nah, ini bisa untuk menghilangkan angin panas ya. Bisa untuk menghilangkan angin panas gitu ya. Kemudian mendukung dan mengatur semua saluran Yang. Semua saluran Yang itu adalah Siteli Situ Gobel ya. Nah, atau Siteli Situ Goblek. Nah, itu terutama yang dari punggung atas dan kepala ya. Jadi dari sini ya. Kemudian mempengaruhi dan memperkuat fungsi otak
Nah, ini makanya dikatakan meridian otak, meridian DU itu, ya. Kemudian sumsum dan juga organ sensorik. Nah, ini kan berhubungan dengan reseptor ya, syaraf ya. Jadi biasanya dipakai untuk kasus-kasus nyeri ya. Nah, jadi kasus persyarafan, kasus nyeri kita bisa pakai meridian DU ini ya. Kemudian menguatkan badan secara konstitusional dan mendukung sistem kekebalan tubuh ya. Terus kemudian menyimpan esens Qing ya, materi Qing yang meluap dari saluran yang. Nah, artinya begini. Ketika energi di 6 meridian yang berlebihan, ini akan diserap atau disimpan di meridian DU. Ketika 6 meridian yang kekosongan, nah meridian DU akan mengalirkan energi ke meridian yang. Ya, jadi kalau kelebihan diserap, kalau kekurangan dia akan disalurkan. Nah, makanya dikatakan meridian DU itu tugasnya adalah mengikat 6 yang. Ya. Jadi dia mengikat 6 yang, mengikat 6 meridian yang, yaitu sitelis itu geblek ya. Karena posisinya di belakang kan punggung ya. Nah, punggung itu kan lebih yang daripada daerah dalam, daripada ren, ini lebih yang. Makanya dia mengikat 6 yang ya. Menyerap kelebihan dan dari saluran yang, terutama kelebihan panas dan angin dari internal. Nah, ini makanya bisa untuk membuang angin ya. Bisa angin panas juga bisa untuk demam juga, hiperpireksia juga bisa ya. Ini di DU 14 ini ya, meridian DU 14. Kalau misalnya kelumpuhan otak, nah ini juga bisa pakai meridian DU ya, diambil di DU 20, DU 21 ya, titik DU ya, karena dia ini mempengaruhi fungsi otak, sumsum dan organ sensorik ya. Nah, ini meridian DU. Kita lihat di sini bagaimana kalau meridian DU ini terjadi patologis. Nah, gejala khas dari meridian DU, suhu badan naik, demam tadi ya. Kemudian tulang belakang kaku. Nah, terus kemudian opistotonus ya. Kemudian ada kegelisahan. Nah, ini kelainan di meridian DU ya. Kemudian dalam keadaan defisien, ini dalam keadaan ekses ya. Dalam keadaan defisien, kalau kekurangan yang Qi sehingga punggung bagian atas maupun bagian bawah terasa dingin. Dipegang diraba tuh punggung sama bawah dingin ya, bagian uterus juga dingin. Nah, ini juga akan mempengaruhi ke uterus sehingga bisa susah hamil, salah satunya gitu ya. Jadi DU juga kalau uterusnya dingin bisa susah mengandung ya, karena yang namanya uterus dingin nggak hangat itu biasanya susah ya, infertilitas salah satu penyebabnya itu uterusnya dingin ya. Jadi ini perlu dihangatkan. Jadi caranya untuk menghangatkan di meridian DU, nah nanti di moksa ada di sini di DU 4 ya. Nah ini DU 4. DU 4 ini sejajar dengan su belakangnya ginjal. Ya, su belakangnya ginjal itu adalah BL23 antara lumbal 2 dan lumbal 3. Nah, tengah-tengah lumbal 2 dan lumbal 3 di situ ada titik DU yang keempat, DU4. DU4 ini istilah Cinanya namanya Mingmen ya, atau gerbang api, di mana kalau mau mengaktifkan kekurangan yang, artinya kekurangan yang itu berarti kurang hangat kan tubuhnya ya. Nah, itu bisa mengaktifkan DU4 ya. Jadi aktifkan api Mingmen. Contoh kasusnya misalnya selain kasus reproduksi dengan uterus dingin ya, UDEM ya. Misalnya ada gangguan ginjal dengan edema ya di kaki ya, bengkak-bengkak ya, baik yang tipenya ada pitting atau non pitting gitu ya, itu kan biasanya kekurangan yang ya. Nah, ini dengan mengaktifkan DU4 itu bisa menambah yang ya, bisa menambah kekuatan yang ya, jadi bisa menambah hangat ya di organ dalam ya. Nah, itu meridian DU ya. Jadi ada keadaan patologis dalam keadaan ekses, ada dalam keadaan defisien. Kemudian titik induk meridian istimewa. Nah, mau merawat DU itu bisa dengan titik DU-nya sendiri ya, di DU-nya sendiri atau titik jauhnya. Ini dikatakan titik induk meridian istimewa. Ada titik jauh yang nantinya berhubungan dengan meridian DU, yaitu ada pada SI3. Nah, ini kan titik jauh, ini nggak berada pada DU kan, ini pada meridian SI di tangan. Nah, SI3 ini adalah su-nya SI. Nih, ya. SI3 ini adalah su-nya SI. Nah, ternyata dia ini fungsinya ganda. Selain dia merupakan titik su, nah SI,
SI3 merupakan titik su, keistimewaannya satu. Kedua, keistimewaan yang kedua merupakan titik ibu. Keistimewaan yang ketiga merupakan titik induk meridian istimewa DU. Ya, jadi bisa dipakai untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan fungsi otak tadi, sumsum dan organ sensorik, bisa untuk kasus nyeri juga di SI3. Jadi titik jauhnya. Jadi saya tusuk di SI3 di tangan, meridian DU-nya jalan gitu. Nah, ini banyak dipakai untuk kasus-kasus nyeri analgesia ya, SI3 ini ya. Kemudian DU memiliki luo ya. DU ini memiliki luo ya, ada luo DU. Nah, ini di DU1. Luonya DU nih ya. DU memiliki luo. Kan luo itu selain 12 ditambah du dan ren juga SP. SP memiliki 2 luo ya. Nah, DU ini memiliki luo yaitu di DU1. DU1 itu antara koksidis dan anus ya. Saya sendiri belum pernah menusuk di sini ya. Tapi kalau kelainan di meridian DU ini, kelainan di saluran luo ini, nah ini gejala khas patologis dari kelainan di meridian DU ini biasanya rentang gerak terbatas atau kekakuan tulang belakang ya. Kemudian kalau dalam keadaan defisien, sensasi berat di kepala, pusing atau gangguan keseimbangan. Nah, ini kalau kelainannya di luonya ini, ya. Kemudian meridian ren. Nah, jadi kesimpulan meridian DU, ya, kalau saya simpulkan secara simpel, ya, meridian DU itu khasnya adalah mengikat 6 yang. Mengikat 6 meridian yang, yaitu siteli, situ, gobel, ya, itu pertemuannya itu adalah diikat di meridian DU. Terutama di titik DU14 itu adalah tempat kongkow atau tempat pertemuan daripada siteli, situ, gobel ya. Nah, gejala khasnya tadi demam, suhu badan naik ya, kemudian gelisah ya, terus kemudian melenting ya, biasanya kalau pada anak ya melenting kejang gitu ya, opitotonus gitu ya. Nah, itu adalah meridian DU ya. Itu khasnya adalah mengikat 6 yang. Titik induk meridian istimewanya adalah SI3 ya. Itu khasnya dari meridian DU. Kemudian meridian ren. Nah, kalau meridian ren perjalanannya di depan kan, di dalam ya. Kalau DU kan di luar ya, di punggung. Nah, dia di dalam. Nah, perbedaannya dengan DU, ren ini mengikat 6 yin. Jadi 6 meridian yin ini diikat oleh meridian ren. Ya. Jadi kalau misalnya kelebihan di meridian yin, kelebihan qi di meridian yin, dia akan disalurkan di meridian ren. Kalau di meridian yin kekosongan, meridian ren akan menyalurkan ya. Dan meridian ren juga tidak boleh kosong, sama seperti halnya DU. DU juga tidak boleh kosong dengan qi-nya ya, dengan yang-nya. Nah, kalau meridian DU lebih ke arah kekuatan yang, berarti karakternya adalah hangat. Berarti kalau organ dalam kita dingin, ya fenomena dingin, sindromnya dingin, kurang hangat, biasanya titiknya dengan menggunakan tadi DU 4 ya, di antara lumbal 2 dan lumbal 3 yang ginjal ini. Kalau meridian ren, nah dia lebih ke yin. Kalau tadi yang itu lebih ke hangat, hangatnya gitu ya. Kalau ini lebih ke yin. Yin itu adalah substansi yang terlihat wujudnya ada, nyata gitu ya, seperti darah, kemudian cairan ya, terus kemudian esens ya, sel telur, sel sperma. Nah, ini berhubungan dengan ren ini ya, karena dia mengikat 6 yin ya, meridian yin, lu pacar harto sopokilat ya, diikat oleh meridian yin. Jadi kalau misalnya oh ini defisiensi darah, kekurangan darah ya, kekurangan qing essence ya, cairan tubuh berhubungan dengan yang real, wujud nyatanya ada, biasanya mengaktifkan ren. Kalau tadi DU dia lebih ke menghangatkan, kurang hangat gitu. Kalau ini lebih ke materi yin-nya ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini merupakan lautan yin. Kalau tadi lautan yang ya, mengatur dan mengedarkan yin. Yin itu adalah substansi tadi yang terwujud ya, seperti darah, esens, cairan tubuh ya, untuk memberi makan dan melembabkan tubuh ya. Kemudian menghubungkan semua saluran yin. 6 yin diikat di sini. Lu pacar harto nanti diikat di dada di antara 2 puting susu yaitu CV17. Ini adalah titik dominan qi. Nah, titik dominan qi yaitu CV17. Ini terletak di antara 2 puting susu atau antara interkosta 45 ya. Di sini dia mengikat lu pacar harto. Biasanya keluhan semua yang berhubungan dengan gangguan dada, sesak gitu ya. Rasa penuh di dada gitu ya.
Nah, nyeri dada. Nah, ini CV17 ini mengikat Lupacar Harto, ya. Nah, tapi pada Sopokiller diikatnya ini di CV4. Nah, ini diikatnya di CV4, ya. Nah, di CV4 di sini, ya. Nah, ini CV4 ini adalah pertemuan Sopokiller. Jadi kalau kita tusukan CV4, Sopokiller semua jalan. Limpa, liver, ya, kemudian ginjal. Ya, jadi CV4 ini bagus untuk kekurangan yin, ya, bagus untuk kekurangan yin, materi yin, ya. Misalnya gangguan reproduksi karena misalnya faktor sel telur atau sel sperma atau urusan darah, ya, atau urusan cairan. Ini lebih ke CV4, sama-sama 4 tadi kalau DU4 ya. Nah, kalau DU4 lebih ke arah menghangatkan organ kan, terjadi fenomena sindromnya dingin gitu. Kalau ini kekurangan yin-nya, nah ini adalah biasanya di CV4. CV4 ini kalau di moksa bagus ya mengaktifkan yin ya. Nah, itu meridian Ren ya, mengaktifkan 6 yin, kemudian menghubungkan semua saluran yin, kemudian mengontrol daerah torak, anterior dan abdomen, kemudian hubungan erat dengan fungsi organ lambung, khususnya ginjal, kandung kemih, rahim, dan paru-paru, ya. Di sini areanya, ya. Kemudian mengatur ke arah reproduksi, menyimpan qing, ya, yang meluap dari saluran yin, ya. Kalau tadi dari saluran yang, ya. Kemudian menyerap kelebihan dari saluran yin, ya, terutama qi yang stagnan dan darah, ya. Jadi meridian Ren intinya mengikat 6 yin. Lupacar Hatha Sopokiller diikat oleh meridian yin, Ren, kemudian di dada ini di sini, kemudian di CV4 ya, CV17 dan CV4 kalau lebih ke spesifik titiknya ya. Kemudian gejala patologis dari meridian Ren. Kalau dalam keadaan defisien ini gejalanya berhubungan dengan menstruasi ya, kemudian abortus ya, kemudian urusan infertilitas, impoten gitu ya. Kemudian urusan nyeri dada, ya, rongga perut, terus kemudian titik induk meridian istimewanya ada pada LU7, titik jauhnya. Kalau ini mau merawat meridian Ren, bisa di Ren-nya sendiri, atau menggunakan titik induk meridian istimewa. Nah, ini titik jauhnya. Nah, ini ada pada LU7. LU7 itu adalah luoknya paru. Jadi kalau kita tusuk LU7 bukan ke paru-paru saja, ternyata berhubungan dengan meridian Ren juga. Jadi meridian Ren juga jalan. Ya. Nah, ini LU7 ini bisa dipakai untuk merawat ibu hamil. Ya, jadi selama kehamilan setiap bulan berarti 4 bulan sekali ya ditusuk di LU7. Ya, ini untuk merawat Ren ya, supaya nanti nutrisi buat janinnya bagus ya. Kan suka ada yang janinnya kurang berkembang, berat badannya kecil gitu ya. Nah, tapi ibunya banyak makan juga, cuman bayinya kecil, kenapa gitu. Nah, ini untuk melancarkan ke arah sana, biasanya dirawat setiap bulannya 4 minggu sekali di titik LU7. Ini kan nggak kontraindikasi hamil. Ini lebih ke merawat Ren-nya. Ya. Kemudian Ren memiliki luo, sama halnya dengan DU. DU itu ada pada DU1. Kalau Ren ini dilakukan sternum, ya, yaitu di CV15. Nah, ini di CV15 ya. Nah, CV15 ini, luoknya Ren ini, jika terjadi patologis, nah ini tandanya biasanya sakit pada kulit perut, atau saya pernah ada pasien yang gatal pada kulit perut, jadi dia gatal-gatal di sini, ya, kayak beruntusan gitu ya di sini, di seluruh kulit perutnya di sini, ya. Saya tusuk di sini aja, ya. Nah, ini di CV15, CV15 ini dipas lekukan sternum ya, ini kelainan di luoknya Ren. Kemudian meridian Chong. Bisa membedakan ya antara meridian Du dan Ren. Kalau meridian Du khasnya mengikat 6 yang, meridian Ren mengikat 6 yin ya, berhubungan dengan materi yin ya, seperti darah ya, kemudian esen cairan, kemudian cairan tubuh ya, itu adalah Chong ya. Titik induknya ada pada LU7 ya, biasanya mengatur hal reproduksi ya. Nah, itu meridian Ren. Sekarang kita beralih ke meridian Chong. Meridian Chong tidak memiliki nama titik tersendiri. Tidak akan ada nama titik Chong 1, Chong 2, tidak ada. Ya. Dalam perjalanannya, dia mengikat titik-titik atau pinjam atau memotong gitu ya, titik-titik yang ada pada meridian yang memiliki nama titik, yaitu ada pada 12 ditambah Du dan Ren gitu ya. Nah, ini titik-titik yang diikat oleh dia. Nah, di dalam perjalanannya pinjam nih. Dia lewat CV1. Ini miliknya Ren. Ya,
ini milik Ren. CV1 ini ada pada perineum. Jadi kalau kita tusuk di CV1, meridian Ren jalan, meridian Chong juga jalan gitu. Karena di sini perjalanan Chong dimulai di CV1 ini ya. Kemudian dia mengikat ST30 ya. Kemudian dia mengikat KI 11, 12, 13 ya. Nah, ini dia merawat uterus. Selain Ren berhubungan dengan reproduksi, Chong ini merawat ke uterus ya. Nah, kita lihat ini perjalanannya KI gambarannya di mana sih? Nah, ini kita lihat di sini gambarnya ya. Meridian KI itu kanan kiri Ren. Kanan kiri Ren setengah Chun. Kita lihat di sini gambar yang titik secara keseluruhan ada meridiannya ya. Ya. Nah, ini ya. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah meridian Ren. Ya. Nah, kemudian setengah Chun kanan kiri dari Ren, setengah Chun. Artinya satu jempol dibagi dua. Berarti dekat sekali ya terhadap Ren ini. Nah, ini ada meridian KI. Nah, jadi KI ini dari kaki tadi ya. Kemudian pada saat ke sini, nah KI 11 ini di sini, ini pas simfisis pubis ya. Nah, ini KI 11 kanan kiri simetris ya. Di sini ada titik, berarti di sini ada titik dulu ya. KI 11, 12, 13. Nah, ini berjalan sejajar dengan Ren di kanan kirinya ya. Nah, ini adalah meridian Chong. Jadi kalau saya tusuk KI 12, meridian KI-nya jalan ya. Meridian Chong juga jalan gitu ya. Nah, ini merawat uterus untuk meridian Chong ini ya. Perjalanannya dari sini nanti ke lambung, kemudian mendesak lambung, kemudian mengitari mulut. Nah, itu adalah meridian Chong. Nah, di sini gambarnya ya. Nah, dia dari sini, dari sini ya. CV1, kemudian ST tadi 30 KI-KIan, mendesak lambung, kemudian ke tenggorokan sini, kemudian mengitari mulut. Nah, ini fenomena di mana kalau ibu hamil biasanya ada rasa mual muntah ya, tapi tidak berlebihan. Kalau Chongnya memang normal gitu ya, dalam keadaan fisiologis. Tapi kalau dalam keadaan patologis Chongnya biasanya ada muncul mual muntah yang berlebihan, hiperemesis. Nah, makanya titiknya Chong ini, titik induknya ini bisa dipakai untuk merawat ibu hamil. Ya. Tadi meridian Ren LU7 bisa dipakai dikombinasi dengan ini bisa ya, dengan meridian Chong ya. Ini kita bisa merawat meridian Chong di titiknya yang dilewatinya, bisa nusuk KI 12, 13, 14 boleh ini ya yang dilalui oleh meridian Chong, atau menggunakan titik induk meridian istimewa ya. Meridian istimewanya ada pada SP4. Nah, ini juga spesifik ya, istimewa. Dia adalah luonya SP ya. Jadi ini sudah ada sebetulnya di rumusan ini. Nah, ya. SP4. SP4 ini adalah luonya SP. Nah, dia juga adalah titik induk meridian istimewa Chong. Ya, titik induknya meridian istimewa Chong. Kita lihat gejala patologis dari Chong. Nah, gejala patologis dari Chong ini gejala pendarahan uteri ya. Kemudian bisa abortus sama halnya dengan meridian Ren tadi, kemudian aminore ya. Nah, keadaan patologisnya dalam bersifat ekses, perasaan adanya aliran Qi yang naik ke atas, misalnya sering sendawa, ya. Kemudian high cup, ya. Kemudian GERD, ya. Ada sensasi rasa aliran naik ke atas. Nah, itu bisa dipakai menggunakan SP4, ya. SP4 ini untuk mengembalikan aliran supaya tidak berlebihan, karena meridian Chong ini mengalir dari bawah memang mendesak ke atas, gitu. Nah, kalau ini berlebihan, nanti biasanya ada sensasi mual muntah. Nah, ini bisa dipakai juga ya untuk keadaan perasaan ada aliran naik ke atas ya. Ini adalah SP4 ya. SP4 ini juga bisa dipakai untuk merawat ibu hamil juga ya. 4 minggu sekali ya, berarti sebulan sekali berbarengan dengan LU7. Kemudian ini juga bisa dipakai titik untuk hiperemesis ya. Nah, ini di SP4 ini juga bisa dipakai untuk infertilitas ya. Atau memang misalnya dia nggak haid, Bu, haid saya 3 bulan sekali baru haid siklusnya gitu. Nah, itu bisa kita pakai titik di SP4 ini ya. Jadi 2 dari kubu meridian istimewa yang merawat uterus itu adalah Ren dan Chong ya. Kemudian meridian Tai. Tai ini seperti ikat pinggang. Kalau tadi Chong sama Ren berhubungan dengan uterus reproduksi. Tapi kalau Tai ini adalah seperti ikat pinggang. Perjalanannya mengikat di pinggang ini. Ya. Nah, dia hanya 4 titik yang dia lalui.
liver 13, LR 13, GB 26, GB 27, GB 28 ya. Nah, liver 13 ini adalah depannya limpa. Limpa itu adalah urusannya transportasi dan transformasi makanan. Ini paling sering terjadi kegagalan dalam mencerna ya, sehingga timbul kelembaban dalam tubuh ya, atau kecenderungan obesitas gitu ya. Nah, dari sini liver 3 ini kelembabannya akan disalurkan di meridian thigh. Jadi meridian thigh ini kalau kelembabannya tinggi, biasanya muncul pleber di sini ya, lemak ya, lemak yang melingkar di sekitar dari mulai pinggang turun ke bawah. Nah, itu adalah meridian thigh. Kita ada ya kalau habis melahirkan emak-emak. Nah, ini meridian thigh ya. Jadi meridian thigh ini ya lemak kita pleber di sini karena di sini biasanya penimbunan kelembaban ya. Makanya gejala patologisnya biasanya keputihan gitu ya. Jadi meridian thigh ini bisa dipakai untuk keputihan, kemudian obesitas ya, untuk mengurangi kelembaban di pinggang ini ya. Nah, kita lihat meridian thigh, gejala patologisnya kembung ya, bisa ya. Kemudian keputihan, nyeri di rongga perut, nyeri di tulang belakang karena ke belakang ya. Pernah sekali ada pasien yang menderita keputihan sampai nyeri ke belakang, dingin sekitar tulang belakangnya ya, di area belakangnya, di pinggangnya dingin sekali ya. Nah, ini dengan merawat meridian thigh tentunya ya. Kemudian dikombinasi dengan meridian, dikombinasi dengan organ lainnya, organ utamanya ya. Kemudian muskular atrofi ya, lemah tubuh bagian bawah ya. Nah, ada juga saya pasien ya, dia tidak bisa menggerakkan kaki, lumpuh kaki, tapi tangan sama badan tuh bisa gerak hanya dari pinggang ke bawah, dingin semua. Ah, itu meridian thigh ya, meridian thigh ya. Kemudian nanti titik merawat thigh itu bisa kita menusuk di GB-nya sendiri. Nah, ini kalau nanti kita belajar estetik di obesitas, ada formasi di perut ya, GB26 ini diikut sertakan ya, sehingga orang yang terapi obesitas biasanya keputihannya hilang ya, kemudian lingkar perut turun berapa senti ya, karena meridian thigh-nya dirawat gitu ya. Nah, titik jauhnya di kaki, ini GB41, ini adalah su-nya GB ya. Ini di kaki GB41. Kemudian meridian yin wei. Nah, yang perlu kita pelajari gejala khasnya ya. Yin wei ini gejala khasnya adalah nyeri kardiak ya, kemudian nervous, terlalu banyak berpikir, sedih ya, ini lebih ke broken heart. Ya, ini lebih ke broken heart yin wei ini ya. Nah, yin wei ini biasanya dipakai di meridiannya boleh ya. Ini ada di sejajar umbilikus SP15 ini bisa dipakai ya. Kemudian biasanya kita yang paling sering kita pakai adalah titik induknya, titik jauhnya, yaitu ada pada PC6 ya. PC6 ini juga bisa untuk keluhan mual muntah ya. Semua meridian istimewa ini mengalirnya ke atas. Tidak ada meridian istimewa dari atas ke bawah, semua mengalirnya ke atas. Begitu juga dengan meridian yin wei. Mengalirnya dari bawah menuju ke atas, mendesak ke sini. Jadi tadi formula dari Chong SP4 ya, kemudian PC6 ini bisa untuk titik-titik hiperemesis ya. Kalau lebih ke arah pikiran, terlalu banyak sedih ibu hamilnya ya, atau ada kekecewaan, broken heart, nah ini PC6 ya. PC HT itu adalah unsur api. Api itu karakternya jantung itu menguasai sen jiwa kan, makanya titik-titik baik PC maupun titik-titik HT lebih ke arah merawat jiwa juga ya. Nah, ini PC6 ini bisa ya. Jadi PC6 kalau kita tusukkan dia lebih ke dada ya, kemudian lebih ke penenang gitu ya. Nah, itu adalah PC6. Yin Wei ya. Kemudian Yang Wei. Nah, kalau Yin Wei lebih ke broken heart gitulah ya. Kemudian kalau Yang Wei, nah ini di mana ketika kita tahapan awal ya, mau sakit ya, biasanya terjadi demam tapi agak ringan, kemudian nyeri daerah lateral, sakit kepala daerah lateral samping ya, kemudian daerah kaki, daerah pokoknya nyeri-nyeri di bagian lateral tubuh. Nah, ini biasanya meridian Yang Wei. Nah, cepat-cepat ya, dirawat nih meridian Yang Wei-nya ya. Biasanya saya tusukkan TE5 titik induknya, ini bisa nggak jadi sakit ya, bisa nggak jadi demam gitu. Makanya titik TE5 bisa dipakai untuk keadaan demam atau mengusir angin panas. Nah, ini TE5 ada dalam rumusan TE5 ini ya. TE5 ini nah panas ini TE5 ini adalah titik induknya meridian istimewa Yang Wei. Nah, bisa untuk
demam juga ya. TL5 ini mengusir demam juga bisa ya. Jadi kalau kita sudah mulai tidak enak badan misalnya ya, nah ini udah langsung dirawat meridian yang way-nya ya, TL5 ini dipakai ya. Kemudian meridian Yang Qiao. Nah, meridian Yang Qiao dan Yin Qiao. Yang Qiao dan Yin Qiao, nah ini meridian yang ke arah kantus ya, daerah mata ya, ada kantus lateral dan kantus medial. Nah ini lebih ke arah mata ya, makanya di sini gejala patologisnya adalah somnolen atau insomnia. Nah kalau Yang Qiao ini lebih ke arah insomnia ya, karena yang kelebihan yang kan. Nah berarti gangguannya biasanya insomnia, optalmalgia ya, tremor. Nah ini bisa ya. Bell 62 ini ya kan kalau tremor itu kan Parkinson itu kan low dopamin ya. Nah, titik Bell 62 ini sudah diteliti, ini meningkatkan dopamin ya. Jadi Bell 62 ini bisa dipakai untuk tremor dikombinasi dengan liver. Karena keadaan tremor ya. Nah, tremor kedutan gitu ya. Itu kan seperti angin ya. Angin kan, berarti kayu itu paling takut sama angin, tumbuhan itu paling takut sama angin. Kalau kita lihat tumbuhan selalu bergoyang, ya berarti tandanya kan dia kena angin gitu ya. Nah ini pun sama, kayu itu kan liver ya, jadi dikombinasi dengan liver ini bisa untuk menghilangkan tremor, ya si titik BL62 ini. Nah BL62 ini adalah Yang Qiao ya, ini lebih ke insomnia juga. Nah kalau Yin Qiao ini lebih ke arah somnolen. Nah jadi kalau somnolen kan biasanya kekurangan air ya. Nah, somnolen ini mengantuk, retensi urin, ya. Ini titik induk meridian istimewanya ada pada KI6, ya. Ada pada KI6. KI6 ini makanya di sini dalam rumusan titik ini untuk kering juga ya. Jadi ini karena ini prinsipnya air, ya. Jadi prinsipnya air. Jadi kalau misalnya ada api, ada panas, kita kasih air ya, yaitu kasih KI6. Kekurangan cairan kita kasih KI6 ya. Ini prinsipnya air atau keadaan somnolen. Nah, tapi biasanya baik insomnia maupun somnolen suka dibagi suka dua-duanya dipakai, baik KI6 sama BL62 ya. Kedua titik ini bisa dipakai kedua titik ini ya. Nah, itu Yin Qiao dan Yang Qiao. Nah, sekarang kita lihat penggunaannya. Penggunaan 8 induk meridian istimewa ini kadang dipakai berpasangan ya. Dipakainya berpasangan. Nah, meridian Chong dikombinasi dengan meridian Yin Wei. Nah, ini untuk keluhan jantung, dada, dan lambung. Misalnya ada palpitasi, berarti kan ada jantung. Kita bisa pakai SP4 dikombinasi dengan PC6 atau keluhan di dada atau lambung ya, atau GERD atau gastritis atau peptic ulcer ya, tukak lambung. Nah, itu bisa pakai SP4 sama kombinasi PC6 ya. Kemudian kalau meridian Tai dan Yang Wei dikombinasi ya, ini lebih ke gangguan leher, kantus bagian lateral, bahu, nyeri punggung. Nah, ini juga sama ya. Ini sudah ada di sini. Nah, ini untuk Ren dan Yin Qiao LU 7 dan KI6, ini kombinasi untuk tenggorokan, dada dan paru. Ini bagus ya untuk pencegahan corona ya. Ini kita bisa pakai titik ini atau sudah muncul misalnya keluhan awal ya. Nah, ini biasanya dipakai titik LU7 KI6. Ini protokol untuk penanganan COVID ya dari Tiongkok sana secara akupunktur ini masuk ya di LU7 dan KI6. Kalau sudah ada diare, sudah ada mual gitu ya, muntah, nah ini dipakai titik ini ya. Nah, ini ada dalam protokolnya. Titik induk meridian istimewa ini bagus ya, dikombinasi juga boleh. Ini sebagai titik tambahan ya. Ini sudah ada di sini. Nah, ini kita tinggal memilih saja berhubungan dengan tenggorokan, ini berarti ya, berhubungan dengan jantung, dada, dan lambung ini ya. Nah, kemudian kita simpulkan ya. Meridian DU, gejala khasnya sifat spesifiknya itu, karakternya itu adalah mengikat 6 yang ya. Kemudian meridian Ren mengikat 6 yin ya. Kemudian meridian Chong dia ke arah uterus, kemudian merawat lambung ya, karena dia kan dari uterus mendesak lambung mengitari mulut, berarti yang berhubungan dengan pencernaan kemudian berhubungan dengan uterus ya. Kemudian meridian Tai seperti ikat pinggang, nah itu urusan kelembaban, keputihan, nyeri pinggang gitu ya. Kemudian lemah tubuh bagian bawah itu meridian Tai ya. Terus kemudian meridian Yin Wei lebih ke Yin Wei broken heart ya. Misalnya sedih berlebihan, lebih ke arah kejiwaan gitu ya. Kemudian meridian Yang Wei
Tadi keadaan demam, nyeri-nyeri ya. Nah, nyeri nggak enak badan itu adalah yang wei. Kemudian yin chow dan yang chow. Yin chow lebih insomnia, lebih ke somnolen ya. Kalau yang chow adalah insomnia. Ya. Nah, itu kesimpulannya. Berarti kalau saya tanya, meridian istimewa apa yang merawat 6 yin? Meridian istimewa apa yang merawat 6 yin? Du, Ren, Chong, Hai? Merawat 6 yin? Ren. Ren ya. Kemudian meridian istimewa apa ya? Yang berhubungan dengan demam ya, nyeri-nyeri daerah kepala ya. Yang wei. Oke. Kemudian meridian apa yang berhubungan dengan insomnia? Gejala patologisnya insomnia? Yang chow. Oke. Kemudian 2 meridian istimewa yang merawat uterus. Chong. Ya, satu lagi. Ren. Ren dengan Chong. meridian apa yang khasnya seperti ikat pinggang? Biasanya gejala patologisnya keputihan. Tai. Kemudian meridian apa yang mengikat 6 yang? Nah, biasanya kalau ada kekurangan yang, nah itu meridian Du ya. Oke. Berarti jelas ya gejala khasnya ya. Baik, sekarang ada pertanyaan? Meridian istimewa ini. Udah nggak ada lagi. Ya, sip. Sekarang kita akan masuk ke penggunaan titik spesifik. Ini apa aja boleh, udah malam nggak ada yang makan. Penggunaan titik spesifik ya. Bentar ya. Ngeheng. Ya. Nah, kita ke penggunaan titik spesifik ya. Nah, ini dilihat sambil dilihat rumusan ininya ya. Sambil dilihat di rumusan titiknya. Nah, untuk meracik titik spesifik ini ya. Nah, kuncinya memilih titik ini adalah 3 unsur ya. Ada titik kausal ya, ada yang bertindak sebagai titik kausal berarti ini akarnya ya. Mau merawat meridian kah, mau merawat organ kah ya. Kemudian titik simptom berarti daerah keluhan ya. Misalnya sakit kepala, ada nyeri di lutut, ada nyeri di pinggang. Nah, itu adalah simptom ya. Kemudian nyeri di kaki bagian mana gitu ya, itu adalah simptom ya, daerah keluhan. Kemudian ada titik tambahan. Titik tambahan itu berarti kita perlu penyebab penyakit, misalnya untuk mengusir ada angin, ada dingin, ada panas, ada kering ya, atau menggunakan titik Wusing ya. Titik Wusing itu yang kita pakai apakah kita perlu titik ibu atau titik anak. Nah, ini titik ibu, titik anak ini berarti kita mesti tahu dulu kondisi pasiennya kan. Apakah dalam keadaan defisien atau dalam keadaan ekses. Kalau dalam keadaan defisien, kekurangan, tentunya kita perlu titik ibu untuk mentonik. Kalau dalam keadaan ekses, nah itu kita memerlukan titik anak atau sedasi. Ini boleh dipakai, boleh enggak, mangga gitu ya. Nah, kemudian selain itu ada titik tambahan lain yaitu induk meridian istimewa jika diperlukan. Ya, jadi ini sebagai tambahan ya. Induk meridian istimewa, penyebab penyakit, kemudian Wusing ya. Kausalnya yang mana? Yang ini ya. Keluhan organkah ya, kelainan organkah atau kelainan di meridian ya. Nah, sebelum ke sana saya ingatkan kembali, ketika kita mencerna satu kasus, kita mesti menilai letak kelainannya di mana. Mau merawat meridian kah atau merawat organ? Ya. Nah, kita cermati misalnya, oh ini mah mungkin hanya nyeri-nyerinya hanya di meridian saja ya, nggak berhubungan sama organ dalamnya misalnya. Berarti kita merawat meridiannya saja, ini sebagai kausalnya kan. Nah, merawat su dan mo-nya di meridian apa yang terkena ya. Kalau misalnya gejalanya khas spesifik ini mah organ gitu ya, misalnya diabetes gitu ya, nyeri lambung ya. Nah, itu berarti kita rawat organ. Nah, yaitu ini kan kausalnya, akarnya mau organ apa. Nah, ini adalah kausalnya, akarnya ya, cara untuk merawat organ tertentu itu. Nah, setelah kita melihat letak, kemudian kita perhatikan kondisi pasien. Menilai kondisi pasien ini supaya kita tahu setelah kita menusuk diapain cara manipulasinya,
apakah atau di tonik. Nah, sedasi atau tonik itu dengan menilai kondisi pasien, defisien atau ekses. Nah, kemudian setelah kita lihat kondisi, sifat karakter patogennya, apakah kita perlu moksa atau enggak setelah ditusuk, ya, di tonik atau sedasi, kemudian perlu moksa atau enggak. Berarti dilihat karakternya. Apakah karakternya dingin atau panas? Kalau dingin saya perlu hangatkan, kalau panas saya nggak perlu moksa, gitu ya. Jadi itu LKS, letak kondisi sifat, ya. Kembali lagi ke sini. Kemudian formasi titik kausal. Formasi titik kausal kelainan meridian berarti dengan merawat jalurnya, yaitu diturunkanlah titik su, ya, peranannya sebagai titik su, kemudian sebagai titik luo ditusuk, ya. Kemudian titik si ini yang 3 kali energi jika diperlukan. Titik si ini adalah titik yang 3 kali energi, ini biasanya untuk keadaan kasus nyeri yang sukar disembuhkan, ya. Nah, ini untuk kasus-kasus analgesia ini bisa dengan menggunakan titik si, ya, karena energinya 3 kali lipat, ya. Kemudian kelainan organ Chang, berarti kombinasi su belakang dan yuan, atau salah satu boleh, misalnya orangnya takut jarum. Saya sudah ngambil paru-parunya lewat su belakang, saya nggak ambil yuan di tangannya, nggak ambil lagi, boleh gitu ya. Kemudian untuk merawat organ fu, nah organ fu juga pakai di depan ya, di perut ya, kemudian dikombinasi dengan he bawah ya. Nah Bu, boleh nggak misalnya kelainan organnya saya pakai su belakang dan mu depan? Ya boleh, keduanya dikombinasi boleh ya. Jadi pokoknya ini adalah titik-titik untuk merawat langsung ke organ yang bersangkutan ya, su belakang dan mu depan ini ya. Itu formasi titik kausal. Kemudian titik simptom, berarti titik nyeri daerah keluhan kan? Nah, ada 2 option nih. Bisa menggunakan titik terdekat di daerah keluhan, misalnya pas dia mengeluh di situ, oh di situ ada titik tuh, ya udah kita pakai titik yang dekat keluhan. Atau menggunakan ase poin. Titik ase poin adalah titik sembarang, di mana yang nyeri di situ ditusuk gitu ya, asalkan layak ditusuk gitu, tidak ada sesuatu yang misalnya ada benjolan kah, kemudian ada perubahan warna, suhu gitu ya. Nah, itu boleh ya menggunakan titik ase poin. Kemudian titik penyebab penyakit tambahan, ini sebagai tambahan, titik penyebab penyakit. Kalau misalnya kita cermati nih, penyebab Bell's palsy-nya itu adalah angin dingin, berarti selain titik-titik di wajah nih, di daerah simptom wajah, saya perlu untuk buang angin dan dingin ya. Kemudian misalnya ini ada lembab. Kenapa tandanya keputihan, tubuhnya gemuk misalnya ya, kecenderungan obesitas, pusing juga dengan berat gitu ya. Nah, berat ini berarti tanda lembab. Nah, berarti kita harus usir lembabnya ya. Kalau ada tanda kering, misalnya kulitnya kering, lidah juga retak-retak gitu ya. Nah, ini berarti kita tambahkan titik kering ya. Nah, ini titik penyebab penyakit. Kemudian wusing, ya seperti tadi saya katakan ya, boleh titik pakai ibu, pribadi, anak ya. Kemudian menggunakan induk meridian istimewa. Ini optionnya ya, jadi boleh nggak pakai wusing dulu pertemuan pertama, boleh ya, bebas ya, kan akupuntur itu seni ya. Kemudian titik suplemen berarti diambil di kolom yang 3 dewa ini ya, paling ujung sini, kemudian dipilih di titik dominan jika diperlukan mangga ya. Nah, itu titik suplemen ya. Oke, nah sebelum kita meracik titik, review dulu untuk karakteristik 5 unsur ya. Karena tentunya kalau mendiagnosa kelainan organ berarti kita harus paham karakter dari masing-masing organ ya, yaitu kembali ke dalam karakter 5 unsur ini ya. Unsur kayu. Nah, unsur kayu itu organnya adalah liver dan gallbladder ya. Di sini ada emosi marah, kelainannya di mata, semua kelainan di mata ya, seperti pandangan mata kabur, kemudian matanya merah, ada flutters ya, kemudian keluhan di mata aja ya, misalnya blepharitis ya. Nah, itu juga keluhan di mata ya. Nah, ini berarti kita harus merawat organnya yaitu liver dan gallbladder. Kemudian ada emosi marah, nggak sabar ya orangnya, mudah tersinggung, itu liver banget. Berarti ada ketidakseimbangan daripada organ liver, muncul emosi itu gitu ya. Kemudian semua yang berhubungan dengan tendon, kejang otot tendon. Kemudian ada kram atau baal, ekstremitas atau kesemutan. Itu adalah fenomena liver ya. Sering terjadi pada usia sesudah menopause ya.
Biasanya kan sering baal, kram, ya sering kesemutan. Bu, biasanya saya nggak pernah nih kesemutan, sekarang udah mulai kesemutan karena di liver ini produksi darah sudah menurun ya. Jadi liver ini tidak menutrisi tendon, tidak menutrisi darah ke tendon ini ya, sehingga muncul kram ya. Tampak misalnya Bu nggak balik lagi nih. Nah itu ya. Kemudian fenomena angin. Nah, angin itu kan ada angin luar ya. Angin luar masuk ke dalam tubuh bisa menyerang meridian manapun ya, terutama daerah kepala. Ya, pasti ada sakit kepala itu karena faktor eksternal, angin eksternal. Nah, angin di sini ini adalah angin internal. Kalau ada muncul angin internal ya, itu adalah gejala khas fenomena liver. Itu kita pasti kenali. Itu udah pasti liver banget ya, nggak ada di yang lain gitu ya. Di unsur lain nggak ada fenomena angin internal. Apa contohnya angin internal? Stroke, kemudian tik facialis, tremor gitu ya, vertigo ya, goyang gitu ya. Nah, itu angin internal. Nah, itu penyebabnya adalah organ liver. Itu adalah ciri khas dari liver ya. Yang lain nggak punya. Yang lain nggak punya ya fenomena itu ya. Nah, kemudian nyeri hipokondria. Ya, nyeri di daerah hipokondria. Nah, itu juga gangguan daripada fenomena liver. Ya, liver juga bisa naik ke atas. Ya, fenomena liver C-nya ya. Itu kan C-nya dia harus ke jantung. Nah, ini dia naik ke atas. Kemana? Ke kepala, ke daerah puncak. Jadi kalau kita merasakan sakit kepala nyut-nyut di puncak kepala, di parietal, itu gejala khas fenomena liver banget, di mana ada api hati membara. Ya, jadi api livernya naik ke atas. Itu biasanya setelah marah atau kesal, ya, atau kita nggak sabar, itu rasanya di umbun-umbun panas nyut-nyut gitu ya. Saya ada pasien yang kalau diraba di daerah atasnya anget gitu ya, daerah puncaknya ya. Nah, itu fenomena liver bisa naik ke atas ya. Kemudian liver juga bisa menyerang yang sewilayahnya. Kan liver sama lambung itu ada di abdomen ya, di TE tengah ya, di TE tengah. Nah, itu dia bisa menindas lambung ya, karena dari sini kayu menindas tanah. Nah, ini ada fenomena liver bisa menindas lambung sehingga lambungnya defisien. Kemudian liver tuh ya bisa turun ke bawah, yaitu mengacaukan uterus sehingga timbul gangguan haid. Nah, itu juga penyebabnya liver. Kalau terjadi gangguan siklus haid itu liver banget ya, khasnya daripada liver ya. Oke. Kemudian jantung. Jantung ini emosinya euforia ya, gembira berlebihan. Tampak pipi warnanya merah gitu ya. Wajahnya merah gitu. Nah, itu jantung banget gitu ya. Rasa pahit di mulut ketika bangun tidur ya, itu juga jantung ya. Kemudian lidah biasanya terdengar dari berbicaranya kurang jelas, itu adalah jantung ya. Nah, itu khasnya jantung ya. Terus kemudian jantung itu gejala khasnya adalah palpitasi, insomnia, gelisah ya. Nah, itu terus kemudian nyeri jantung ya. Nah, itu adalah gejala khas daripada jantung. Mimpi buruk ya, kayak mimpinya banyak mimpi gitu ya, mimpinya terbulak-balik, itu adalah gejala khas daripada jantung, kegelisahan ya. Karena hawanya panas gitu ya. Kemudian tanah. Tanah ini emosinya berpikir. Ini kalau orangnya merenung terus ya, cemas ya, khawatir ya, atau belajar terus ya. Nah, ini biasanya menguras pencernaan ya. Kemudian ini hubungannya sama nafsu makan. Jadi gejala khas daripada unsur tanah ini SPST ya. SP-nya sendiri ini biasanya gejala khasnya nafsu makannya buruk. Biasanya gejala khasnya nafsu makannya buruk ya. Nah, tapi gejala khas daripada lambung itu adalah mudah lapar. Jadi kalau ada fenomena mudah lapar ya, banyak makan, itu gejala khas daripada lambung. Ada api lambung. Nah, api lambung membara itu di mana orangnya mudah lapar ya. Jadi ada tiga etiologi obesitas ya. Ada yang tipenya banyak makan, berarti ada api lambung kan. Kemudian ada tipenya sedikit makan tapi gemuk. Nah, ini ya, sedikit makan gemuk, timbul aja kelembaban terus ya. Jadi Bu, saya makan sedikit aja naik sekilo gitu ya. Nah, itu tipenya sedikit makan tapi gemuk. Kemudian yang ketiganya adalah ginjal. Biasanya defisiensi ginjal ya, seiring dengan faktor usia ya. Nah, itu biasanya kelembaban dalam tubuh ya, makan sedikit apalagi makan banyak gitu ya, timbul kelembaban dalam tubuh ya. Nah, jadi si SP ini gejala khasnya adalah nafsu makan buruk.
Kemudian gejala khasnya lagi tinja longgar, ya diare. Nah, itu adalah gejala khasnya daripada SP ya. Nah, kemudian kelelahan, lesu, lelah, ya pegel linu, nyeri otot, oskadon, SP ya. Nah, kelembaban dalam tubuh ini pokoknya ya, ini tanah. Kalau legam, gampang ya, kalau paru-paru ya, batuk ya. Kemudian sesak nafas, gangguan suara gitu ya. Gangguan kulit ya, ini adalah LU ya. LI-nya biasanya sembelit gitu ya. Kemudian kalau ginjal, ginjal ini berurusan dengan perkemihan ya, perkemihan, reproduksi, tumbuh kembang manusia ya. Nah, ini ada pada KI ya. Kemudian emosinya takut, kemudian gangguan tulang, rambut, gigi, ini KI gitu ya. Nah, ini dari karakter 5 unsur. Kemudian kita kenali lagi gejala khasnya di sini ya. Sudah saya rangkumkan di sini. Untuk liver dan gallbladder. Gejala khasnya payudara terasa bengkak dan nyeri. Itu fenomena liver dan gallbladder ya. Sama dengan cara memperbaiki daripada liver dan gallbladdernya ya. Kemudian hipokondria terasa kembung dan nyeri. Nah, ini kalau ada nyeri hipokondria atau rasa penuh di hipokondria, nah itu berarti liver gitu ya. Unsur kayu ya. Kemudian perut bagian bawah kembung dan nyeri, tidak sabar dan mudah marah ya. Baal pada ekstremitas, kram gitu ya, kesemutan, kemudian anggota badan kaku, kejang, ikterus, jaundice. Nah, ini ya. Kemudian jantung dan usus kecil, gejala khasnya palpitasi, gelisah, insomnia, banyak mimpi, nyeri jantung, bisa delirium, bahkan bisa koma. Kalau pada usus kecil kan ada usus berbunyi, berboritmis ya. Kemudian limpa lambung, tidak ada nafsu makan, diare, tinjanya longgar, kembung sakit perut, anggota badan terasa berat. Nah, kalau ada keluhan anggota badan terasa berat, malas bergerak, kepala juga berat, ini berarti itu berat ya, ada lembab, berarti unsur tanah itu ya. Kelelahan, lesu ya, ada lembab berarti ya. Nyeri di epigastrium, ini biasanya lambung kan, rasa penuh di epigastrium. Paru-paru usus besar, ada batuk, sesak nafas, gangguan suara, sakit dada, gangguan kulit, sembelit ya. Nah, ini daerah LULI, ginjal, kandung kemih, nyeri pinggang, lutut. Ada nyeri pinggang dan lutut, disertai dengan impoten. Nah, ini berarti KIBL ya. Seminal emission, gangguan reproduksi, gangguan tumbuh kembang ya. Nah, kemudian kalau melihat kondisi pasien, ya menentukan defisien dan ekses, lihat daya tahan tubuh, ya. Kalau sudah mulai melemah, ya lesu, tidak bersemangat, pucat, nah itu berarti defisien. Nah, ini kalau lihat dari daya tahan tubuhnya kuat, berarti ekses. Penjarumannya nanti secara tonik, defisien, sedasi, ekses, ya. Kalau dilihat dari berat atau ringannya penyakit, keadaan yang berat defisien ya, yang ringan masih ringan ekses. Nah, secara lama penyakit kronis, akut, kronis itu defisien, ekses itu akut itu ekses ya. Nah, kalau ada nadinya tidak bertenaga, nah itu berarti dalam keadaan defisien. Nadinya bertenaga masih kuat, nah itu berarti ekses. Secara pernafasan dilihat lemah, lambat ya. Kalau cepat, kuat, nah itu berarti ekses. Kalau lihat dari wajah, pucat gitu ya. Nah, atau merah atau tidak merah gitu ya, tapi nggak pucat. Nah, mungkin dalam keadaan ekses. Kalau lihat dari suara, bisa lemah, itu adalah defisien, berarti suaranya kuat, berarti ekses. Kalau lihat dari defekasi atau BAB, diare itu keadaan defisien, konstipasi keadaan ekses, tapi cermati juga. Ada konstipasi dalam keadaan defisien. Jika sembelit disertai dengan muka pucat, sudah seminggu tidak BAB, nah itu berarti konstipasinya tipe defisien gitu ya. Kemudian keringat banyak atau kering ya. Kemudian kalau lidah defisien, otot lidahnya pucat ya, otot lidahnya merah itu dalam keadaan ekses, biasanya panas merah ini ya. Kalau asepoin, nah keadaan nyeri tekan. Kalau enak tekan defisien, kalau menolak tekan, nah ya nggak mau ditekan nih. Kan daya tahan tubuh kita masih ada. Ekses itu kan keadaan di mana ada patogen gitu ya. Ada patogen yang lagi menyerang, tapi kita daya tahan tubuh masih oke. Sehingga ketika ditekan, akan menolak karena daya tahan tubuh kita masih ada. Tapi kalau keadaan defisien kan kosong, daya tahan tubuh kita menurun. Nah, sehingga ketika ditekan malah jadi enak gitu ya. Makanya menit awal, biasanya penjaruman awal itu mengisi dulu, artinya untuk defisien, mentonik dulu gitu. Nah, nanti menit ke lebih dari 10 menit itu akan mensedasi sampai 15 menit ya. Kemudian 20 sampai 30 menit biasanya kembali netral gitu ya.
Nah, untuk menentukan han dan re ini mah pasti udah bisa ya. Misalnya sama-sama demam. Nah, tapi dia demamnya dia lebih ke menyukai kondisi hangat. Nah, dia dingin. Nah, ini berarti dia pengennya mengambil selimut. Demam tapi mengambil selimut, berarti menggigil kan? Nah, itu berarti ada sindrom dingin. Tapi kalau demam lebih melepas selimut, panas dia. Ya, dia nggak menyukai dingin gitu ya. Nah, itu berarti sindromnya re, panas ya. Kemudian kalau dingin kan nggak mau minum ya. Kalau panas kan biasanya pengennya minum gitu ya, ada rasa haus. Kalau dingin disertai dengan muka pucat, biasanya kalau panas merah ya, mukanya merah, mata merah. Kalau dingin keadaan tenang, kalau keadaannya gelisah biasanya panas ya. Dari BAK ini banyak, ini sedikit ya warnanya keruh ya. Kalau ini jernih. Kemudian kalau dingin, diare dengan kotoran tidak terbentuk, encer. Kalau panas biasanya konstipasi dengan kotoran kering ya, keras. Kalau menilai dari lidah, keadaan pucat dan selaput lidahnya putih ya, itu biasanya dingin. Kalau lidahnya merah, itu biasanya panas ya. Selaput lidahnya kuning, itu biasa. Kalau dari nadi, kan nadi itu kalau misalnya cepat berarti penanda panas kan. Kalau nadi ketukannya lambat, nah itu berarti dingin ya, 60 sampai 90 kan ya, sama per menitnya ya. Nah, kita mulai masuk ke diagnosa ya. Dilihat keluhan utamanya nanti apa ya, letak kelainannya nanti meridian atau organ, sindromnya apa? Defisien ekses ya, panas atau dingin karakternya gitu ya. Ini kan defisien ya. Kemudian ini ekses, ini han, ini re. Penyebab penyakitnya ini nanti secara lengkap ya. Ini jangan dulu ya, ini diagnosa ini jangan dulu ya. Kita akan mengisi ke sini. Titik dulu, pemilihan titik dulu ya. Ya. Kita ke pemilihan titik dulu ya. LKS ya, mencarinya LKS. Kita lihat di sini. Pasien mengeluh gejala pinggang dan lutut terasa nyeri. Kalau gini masih kelihatan nggak ya? Masih kelihatan nggak kalau gini? Soalnya saya sambil ngetik ya. Nah, ini pasien mengeluh dengan gejala pinggang dan nyeri lutut. Kemudian takut dingin, muka pucat, impoten, jumlah air seni sedikit. Ya, udem. Pada kaki ya, kemudian otot lidahnya pucat, nadinya dalam dan halus. Nah, kita harus tentukan dulu, ini saya hapus dulu ya. Oke. Nah, ini kita tentukan dulu ya, letaknya, letak kelainannya organ apa? KI. Oke, KI ya. Kondisinya Defisien. defisien. Dari mana? Lidahnya Defisien pucat, penanda nadinya lidah pucat, nadi nadinya dalam halus. Halus ya. halus. Nah, nadinya halus berarti ini tidak Kemudian karakternya, sifatnya, perlu moksa atau enggak kira-kira? Di sini han Perlu. atau re? Perlu ya. Han, Ini han atau re? Han. Ya, berarti dingin ya. Berarti pasien yang ini kita rawat organ ginjal, kemudian manipulasinya kita akan tonifikasi ya, kemudian dihangatkan ya, karena ini dia sindromnya dingin ya. Oke, nah sekarang kita memilih titik. Pemilihan titiknya. Ya. Kausal. KI. Kausal. Organ KI berarti ya. Keluarkan titik organ KI. Organ KI. Nyontek dulu ya, Bu. Boleh nyontek. Yuan dan KI. belakang. KI berapa? 23. KI 10. KI 3. Kausalnya KI 3 dan BL BL 23. Yuan dan Su belakang ya. Ya. Oke. Kemudian simptom. Simptomnya itu ada daerah keluhan kan? Berarti kita nanti akan menusuk pinggang, berarti nanti kita akan tusuk daerah pinggang, kemudian daerah lutut. Lutut ya. Kemudian penyebab penyakit. Pinggang dan penyebab penyakitnya
Penyebab penyakit. Ya. Kira-kira di sini mau pakai yang mana? Angin, dingin, panas, ada lembab, ada riak, ada kering, ada Dingin. dingin. Ada dingin ya? Nah, berarti kita perlu moksa. Di ginjalnya di moksa ya. BL23 moksa, kemudian CV4 moksa, CV8 ya. Kemudian mana lagi selain dingin? Ini nanti ditandain dingin ya. Defisiennya berarti Masih bisa yang titik kenapa ya? Ini kenapa ya? Kok jadi keluar? Jadi stop. Oh, sempat ini ya. Ya, sempat mati ya. Iya kayaknya ya. Sempat mati ya. Nah, ini ada bengkak udem. Berarti nanti mesti buang riak dan buang lembab ya. Ada kelembaban dan juga ada riak-riak, berarti stagnan di situ menetap ya. Kalau kita lihat misalnya di mata kaki ada retensi cairan, ya berarti kita mesti buang riak dan lembab di situ ya. Kemudian misalnya eye bag, ada retensi cairan di mata, itu juga harus buang riak dan kelembaban. Kalau di paru-paru biasanya ada dahak ya, berarti buang riak dan buang lembab juga ya tipenya, karena tipenya lembab gitu ya. Terus kemudian aksites ya, berarti harus buang riak juga ya di ST40. Berarti nanti di sini kita tulis buang riak untuk lembab dan riaknya ya. SP40 ya, sama SP9. Ini buang riak, ini buang lembab ya. Oke, kemudian mau pakai titik Wusing boleh, titik Wusing. Titik Wusingnya kira-kira, nah setelah penyebab penyakit udah nih kita ambil. Berarti nanti kita ngambil titik Wusing, ginjal ya. Ginjal ya. Nah, kira-kira perlu KI7. ya KI7. Perlu titik KI7. ya. KI7 di sini ya, perlu titik ibu ya. Di sini KI7. Titik ibu sebagai titik ibu. Alasannya titik ibu karena dia dalam keadaan defisien, saya perlu titik untuk mentonik. Secara otomatis akan mentonik, itu adalah KI7 ya. Kemudian induk meridian istimewanya diperlukan tidak untuk kasus ini? Tidak ada ya. Sakit lambung, jantung, dada, tenggorokan nggak ada ya. Oke, berarti nggak usah induk meridian istimewanya. Kemudian kita nanti langsung ke suplemen. Suplemen 3 Dewa, L4, ST36, SP6. P6 ya. Oke. Perlukah suplemen darah? Perlu Perlu ya? pucat. Ya. Berarti kita perlu tambahkan BL17 dominan darah ya. Oke, ini dominan darah. Ya. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh meracik titik. Ya, bisa pakai ini. Oke. Nah, sekarang kita nomor 2. Bu, kalau tadi Bu Wenda, titik dominan organ cangnya nggak perlu berarti ya? Yang mana? Yang tadi titik dominan organ cangnya nggak perlu ya? Boleh, enggak. Oke. Titik dominan boleh. Ya, dominan organ cang boleh pakai BL20 atau LR13 ya. Ya. Boleh. Ya Bu, nuhun. Boleh. Boleh, Dok. Kemudian nomor 2, kasus nomor 2. Saya hapus dulu di sini ya. Ya, letak kelainan.
Bentar, letak kelainan. Seorang pria berusia 40 tahun mengeluh ulu hati, terasa penuh dan kembung, kurang nafsu makan, kepala terasa berat, badan mudah lelah, kelelahan, diare, ya usus berbunyi. Kira-kira ini organ apa ya? Mengeluh ulu hati, terasa penuh, kembung, kurang nafsu makan, kayu, ST. api, tanah, logam, air. Tanah. Tanah ya. Berarti ini SP dan ST ya. Iya. Ada 2 ya. Kemudian kondisi. Diare, defisien, ekses. Defisien ya. Berarti mesti ditonik. Sifatnya? Lembab. Sifatnya panas atau dingin? Kalau lembab nanti buang dingin. patogen lembabnya ya. Nah, sekarang Dingin. karakternya perlu moksa atau enggak? Dingin, Bu. Nadinya halus. Iya, dingin ya. Karena di sini usus berbunyi ya. Ususnya berbunyi itu tanda dingin. Diare juga fenomenanya dingin ya. Nah, dingin ya. Oke. Kemudian letak sekarang pemilihan titik. Ya. Kausalnya SP. ST. kausalnya ya. Kalau SP berapa saja? SP3. SP3, BL20. Ya. Kalau lambung? SP12, SV12, Ya. ST36. Sama 36. Ya. Simptomnya. Simptomnya berarti keluhan daerah tubuh ya. Keluhan daerah tubuh atau titik tambahan ya. Nah, ini juga sama ya, keluhan daerah tubuh di sini nyeri pinggang dan lutut. Nah, ini nanti berarti lihat di jalur meridian di daerah lutut, ini ada titik apa saja, ada di gambar itu ya. Boleh pakai titik ST36 ya, 35 itu lewat ke lutut ya. Ya. Kalau pinggang sudah ada ini di wisu belakang ini pas pinggang banget ya, sudah terpakai di ginjalnya gitu ya. Oke, kalau ini berarti keluhan daerah perut, kalian daerah tubuhnya di perut ya, berarti sudah tertusuk di sini nih di CP12 ini ya. Jadi kita langsung ke penyebab penyakit. Nah, kira-kira buang angin, dingin, panas, lembab, seni, ayo. Dingin. Dingin ya, dingin dan lembab ya. Dinginnya berarti kita pakai tadi moksa ya, CV4 aja moksa sama CV8. Kemudian untuk lembabnya SV9 ya. Iya. Kemudian titik wusing perlu? Mau pakai wusing? Nggak usah misalnya ya. Kita pakainya induk meridian istimewa. Istimewa kan ada ke lambung ya. Ya, cong. Ya, ren dan cong ya. Oh ya, lembab. SP4. Cong do SP4. SP4, cong ya. Sama kombinasi apa nih? PC6 ya. PC6. Ya. PC6. Ya. Ini kombinasinya. Jika ada mual muntah ini kepakai juga nih ya. Itu kenapa dilembab ya, Bu? Karena di sini kita lihat. Lidah kotor, diare. Biasanya ada mencret. Ya, ini diare ini kita mesti buang kelembaban ya. Jadi selain dingin itu lembab, Dok. Jadi mesti kita buang lembab ya. Apalagi di sini nanti biasanya selain lidahnya kotor lengket biasanya. Fenomenanya biasanya lidahnya lengket. Lengket itu berarti fenomena di mana ada kelembaban ya. Soalnya kayak ada bakteri gitu ya. Betul. Seolah-olah. Ya, karena lembab, kita tahu itu daerahnya lembab, biasanya ada makhluk hidup. Ada bakteri, ada virus ya. Itu biasanya di tempat yang lembab gitu ya. Oh iya, baik, Bu. Oke. Kemudian suplemen L4, S36, SP6. Tambahan yang lain? Enggak ya.
Kemudian cara manipulasinya berarti ini di tonik ya. Tonifikasi. Oke. Nah, itu seperti itu ya. Contohnya ya. Jadi jelas ya. Alasan mengambil titiknya jelas. Kalau simptom daerah keluhan tubuh ya, itu berarti mengeluh di daerah mana, ada titik apa di situ. Misalnya nih, ini di belakang rumusan ini kan ada gambar ini ya, sub belakang dan mu depan di sini ya. Kan di rumusan titik yang punya itu selembar, itu belakangnya saya kasih contekan sub belakang dan mu depan. Nah, kalau kita menemukan ada pasien sakit kepala ya, titik simptom kepala ini lebih enak pakai DU20 di puncak kepala, kemudian di antara dua alis, jentang, kemudian tayang. Ini untuk pusing enak banget. Boleh pakai titik yang lain nggak, Bu? ST8, ST8 di sini ya, kanan-kiri, karena dia lebih sakit di daerah sini, boleh. Ya, berarti ini titik terdekat simptom. Ya, dia mengeluh daerah mata nih, pandangan matanya kabur, berarti titik dekat mata saja ambil. Jentang BL2 misalnya yang diambil sama tayang boleh, ini titik daerah dekat mata. Dia mengeluh misalnya wajah kaku ya, pipi kaku di sini ya. Berspasi misalnya, berarti titik daerah sekitar sini kita bisa ambil. Ini kan simptom ya, keluhan daerah tubuh. Misalnya dia nyeri punggung, pinggang. Berarti bisa ambil titik subbelakang, bisa ya. Di sini sebagai simptom kan. Misalnya BL11, 12, 13 ini adalah titik simptomnya karena mengeluh daerah punggung, daerah sini gitu ya. Nah, tadi nyeri pinggang. BL23 kan udah ditusuk nih ginjal. Kita boleh tambahkan atas dan bawahnya, misalnya BL22 sama BL24 ya, atau sampai BL25, atau asepoin di mana yang nyeri di situ ditusuk, bisa ya. Mengeluh daerah perut. Nah, bisa perut bagian mana, bawah atau atas. Ya, berarti boleh mengambil titik mu depan gitu ya. Jadi kalau titik simptom daerah keluhan tubuh mah merunut jalur meridian saja, yang terdekat ada titik apa di situ kita bisa ambil, berarti melihat peta ya, melihat peta, terus nantinya juga bisa menggunakan titik spesifik kalau memang letaknya di situ gitu ya. Kalau memang letaknya di situ bisa menggunakan titik spesifik. Oke, itu contohnya ya. Sekarang kita masuk ke latihan kasus yang sudah di-printkan itu yang ini ya. Ini bukan soalnya. Sama nggak? Iya, tadi belum Sama. di print ya, Bu, sama. Sama ya yang ini ya. Oke. Yang ini berarti ini buat PR aja. Saya keluarkan yang ini. Saya keluarkan yang ini ya. Banyak kalau mau contoh-contoh soal. Kalau senang berlatih di sini ya, nanti akan memudahkan kita mendiagnosa ya. Oke, kita lihat, kita isi yang ini ya. Nanti yang itu tetap jadi PR ya, yang di print itu ya. Palpitasi, kita ada berapa orang di sini? 5 ya. Satu orang satu aja ya, 5 soal kita bahas. Siapa dulu? Dokter Angel dulu ya. Nomor 1, Dok. Palpitasi dengan keadaan haus, sariawan ya pada mulut dan lidah. Kegelisahan mental, perasaan gelisah, perasaan panas, insomnia, tidur dengan terganggu oleh mimpi, wajahnya merah. Nah, urin berwarna gelap ya, rasa pahit di mulut, nadinya bertenaga, cepat, lidahnya merah. Letak kondisi organ apa? Letak kelainannya di organ apa, Dok? Di jantung, Bu, HT. Oke. Kondisinya defisien ekses? Kondisinya ekses. Nadi bertenaga. Oke. Ekses. Ekses. Sifatnya perlu moksa nggak nih? Gelisah, nadinya cepat. Enggak. Tidak. Wajahnya merah, enggak ya? Berarti ini panas kan? Ya, Coba racikan titik dokter, kausalnya. HT7 Ya. BL15. Oke. Titik simptom dan tambahan, penyebab penyakit dulu boleh. Insomnia ya, yang Ciao BL62. Oh, Indo. Oh, maaf Bu, tadi apa penyebab penyakit ya? Ya. Penyebab penyakit Dingin, panas. Ini ada panas ya, Bu. perasaan gelisah, perasaan panas. Titik TE5. Oke, boleh ya. Untuk panas bisa pakai TE5. Atau menggunakan titik Yung.
Ada kan titik yung di Oh panas? iya, titik yung. Iya, iya Nah, ada. titik yungnya HT. Coba dok diperiksa titik yungnya HT. HT berapa? Ini semua yung ini adalah untuk membuang panas 8. organ. HT8. Oke, HT8 ini adalah titik yung ya. Kemudian titik induk, meridian istimewanya mau pakai Iya, mau Bu. ya BL62. BL62. Kemudian ada lagi, dia lebih ke arah jantung berarti ya, palpitasi. Oh iya, palpitasi tadi apa ya? Ada jantung di sini ya. Broken Iya. heart. Oh, broken heart ya, Bu. Oh, broken heart ya. Aduh, lupa. Oh, jantungnya broken heart. Ya, lihat rumusan. Iya, PC6 ya. Oke, PC6 ya. Sip. Kemudian suplemennya, Suplemen LI4, ST36, SP6. Terus wajah merah. cukup? Iya, cukup Bu. Ya, berarti jelas ya. Nyomot-nyomot dari situ aja ya. Kalau urin yang berwarna gelap itu gimana? Itu ke mana tuh, Bu? Yang mana? Urin yang berwarna gelap. Itu saking panas. Ada Ini KI sudah juga. terbuang sini. Ini karena penjalaran dari HT dan SI. Kan HT itu pasangannya SI, ya, small intestine kan. Nah, itu lebih ke arah warna urin karena SI-nya panas. Ini sudah cukup dari sini. Kalau kita sudah mendinginkan jantung, biasanya SI ikut dingin, dok. Nanti biasanya perubahannya dari Oke. Kemudian nomor 2, siapa dulu? Dokter Tri. Pusing. Bismillah. Pusing. Mati rasa, kesemutan, insomnia, penglihatan kabur, floater di mata, matanya kering, penglihatan kabur kalau malam hari, A minor. Nah, kelamaan otot, kram, kuku layu, rapuh, ya. Nah, ini fenomena organ apa? Organ kayu. Ya. LR, GB, LR. LR. Iya. LR dan GB boleh dengan GB ya. Kemudian kondisinya defisien ekses. Defisien. Oke. Ini cara manipulasinya tadi Dokter Angel ini dapat sedasi ini. Sedasi ya. Karena ekses. Ya. Sifatnya defisien. Kondisinya defisien. Sifatnya apa ya? kulit pucat kusam. Dingin ya. Oke, kalau di sini tidak jelas ya, han atau re-nya ini boleh dikosongin ya. Jadi artinya ya netral, nggak pakai moksa gitu ya. Oke. Di sini kan nggak diperdalam lagi ya keadaan dinginnya ya. Nah, sekarang pemilihan titiknya. Kausal? Kausalnya LR LR3. Ya, sama. BL? BL 18. Oke, GB-nya? GB-nya GB BL 19? BL 7. BL 19. Sama GB 34. Ya. Simptomnya kan defisien ya. Ya. Penyebab penyakit mau ditambahkan? Penyebab penyakit. Kan dingin ya. BL 23 di moksa. CP4 moksa. BL 23 moksa, CP4-nya moksa ya. Oke, kemudian sama CP8 moksa. CP8 ya. Pusing. Perlu titik ibu atau titik anak? Titik, kalau defisien titik ibu. Ya, titik ibu liver cari. Titik ibu liver itu O8, LR8. Ya.
Kemudian induk rasanya nggak ada ya. Induk ada nggak? Ada aminore, induk. Ya, aminore berarti ini tinggi apa ya, Bu? Ya, yang Kalau merawat yang uterus, uterus itu, oh iya, cong dan pen. Ya. Cong SP4. Di sini ya. Cong ini ya, SP4 SP4. kan, sama ren yaitu Ya. SP7 ya. Kalau yang ototnya itu berarti gimana, Kak? Untuk Otot otot terus kelemahan otot kram. ya ini sudah nanti ditonik Oh, nanti kasih dominan darah ya. Untuk merawat aminore ya. kalau otot itu berarti, oh itu mah karena defisi apa tertindas apa sih? Darah ya. Ya, dia tertendah SP-SP-nya ya. Nanti ada di suplemen. Nah, ini fungsi otot ini. Suplemen itu 3 dewa, SP36, SP6. Nah, ini sudah ke fungsi otot. Nah, nanti kita tambahkan darah ya. Oh, Nah, darahnya di BL17. BL17. Ya. Cara manipulasinya? Kalau darah itu kelihatan dari mana ya, Bu ya? Darah dari keluhan ini di sini kan ada urusan aminore juga, urusan haid ya. Oh. Haidnya ya. Kemudian lemah ototnya. Berarti ini livernya nih darahnya kurang sehingga nggak menutrisi otot, nggak menutrisi ke uterus ya. Jadi kita perlu tonik darah, darah ya. Itu. Berarti cara manipulasinya? Cara manipulasinya tonik. Tonifikasi. Tonik. Ya, tonik. Oh, dihangatkan. Tonik. Ditonik, tonifikasi ya. Oke. Kemudian nomor 3. Alhamdulillah. Nomor 3, Dokter Regina. Nafsu Ya, makan. Bu. Ya, nafsu makan buruk, Dok. Perutnya buncit setelah makan. Nah, biasanya kalau habis makan kita langsung gendut ya. Kelelahan, lesu, keinginan berbaring, kecenderungan obesitas, rasa dingin. Anggota tubuh juga dingin, udem ya. Nadinya dalam dan lemah. Nah, nadinya lemah. Warna lidahnya juga pucat, agak basah. Ada kelembaban gini ya. Letak, kelainan, organ apa? Lambung, ST ya. Ya, ST sama SP ya. Ambil ya, unsur SPST. Ya. Kondisi defisien ekses. Defisien ya. Oke. Sifatnya Han atau Re? Sifatnya Han, dingin. Ya. Pemilihan titik. Titiknya kausalnya SP3, Ya. BL20. Oke. Terus ST-nya CV12 sama ST36. Oke. Oke, penyebab penyakitnya? Penyebab penyakitnya lembab ya, SP9, SP6. SP9 ya. SP6 nanti kita taruh di suplemen ya. Oke. Kemudian mau pakai titik pusing SP, kita perlu titik ibu atau anak? Titik ibu. Oke, titik ibunya SP. Tonik ibu. Oke, SP berapa? SP2. SP2. Ya. Titik induk meridian istimewa perlu? Yang ada ke lambung? Meridian istimewa. Cong. Cong ya, titik cong. Ya. SP berapa? 4 ya? SP4. Iya. Sip. Kemudian suplemennya LI4. Ya. LI4, SP6. Ya, SP36 sudah ada di lambung, cuma cukup kita taruh SP6 ya, karena SP3 sudah di sini. Oke. Dokter Leni. Dokter Leni ada nggak? Lagi nyusuin nggak, Dok? Ada, Bu. Ada ya, siap ya. Nah, ini pembengkakan tiba-tiba pada mata dan wajah. Ini biasanya faktor angin luar ya, menyerang ke paru biasanya ya. Ini pembengkakan tiba-tiba pada mata dan wajah ya, biasanya yang alergian ya.
secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh, kulit cerah berkilau, ya, sedikit dan buang air kecil, sedikit buang air kecil dan warnanya pucat gitu. Keengganan pada angin, berarti dia menghindari angin, ada demam, ya, kemudian ada batuk, sesak nafas. Nah, nadinya bertenaga, lidahnya putih dan lengket, berarti ada kelembaban juga. Tapi ini demamnya kita hapuskan ya, demamnya kita hapuskan. Ini diambil dari penggolongan sindrom. Nah, dah. Nah, di sini letak kelainannya berarti organ apa? KI ya? Ada batuk, sesak nafas, Oh, LU. LU ya. Oke. Ya, kondisinya defisien atau ekses. Nadi bertenaga. Ekses. Oke. Sifatnya panas atau dingin. Takut enggan pada angin panas. Enggan pada angin. Pembekakan tiba-tiba pada wajah. Dingin. Dingin ya. Ran. Ya, Han. Han. Oh ya, Han. Ya. Berarti kausalnya organ paru. Kausal organ paru LU9. Oke, sama. BL13. Oke. Kemudian penyebab penyakit. Angin ya ini. Angin. Ya, betul. Angin. Sama ingat di sini ada lengket, berarti ada Lembab. Ya, nanti buang angin dan lembab. Anginnya di mana? GB20. Oke, salah satu saja. Kemudian lembab. SP9. Oke. Kemudian using. Perlu titik ibu atau titik anak untuk kasus ini? Ekses anak ya? Ya. Kan defisien ibu tadi kan? Ya. Titik anaknya LU. LU ini apa ya? LU berapa? Titik anak. Warna ungu. 5. Oke, LU5 ya. Kemudian induk meridian istimewa. Ini yang ke arah dada nih. Oh. Dada itu berarti tai, bukan? Ya, dada. Di sini ada ya, dada. Ada 2 nih dada. Dada Chong dan Yinwei. Iya. Bisa SP4 sama PC6 ya. Sama Yeah. lebih kemana? Lebih ke sini apa lebih ke bawah dok kira-kira? Tenggorokan dada paru atau lebih ke sini? Untuk kasus ini. Lebih ke LU7 sama KI atau SP sama PC? Coba balik lagi tadi. Ya. Batuk, sesak napas ringan. LU. Oke. Lebih ke tenggorok. Iya, berarti LU7 sama KI6 ya? Ya. Yeah. Oke, sip. Suplemennya L4. SP36 sama SP6 ya? SP6. Oke, sip. Dokter Nesya. Ya, Sembelit dok. Bismillah. Sembelit dokter terbakar di anus. Nah ini biasanya senang makan berminyak ya, pedas ya. Terbakar di anus, perut, distensi di perut, rasa sakit yang buruk kalau ditekan. Berarti ini menolak tekan. Nah ada demam ya, pasang surut di demamnya ya. Ya, berarti ini sembelit organ apa dok? Sembelit itu BAB. api ya Bu ya? Urusan BAB biasanya pembuangan defekasi ST. usus besar. Usus besar kan? LI ya? LI ya berarti. LI. Kondisinya ekses atau defisien? Menolak tekan itu ekses. Oke, berarti mesti Benar disedot. ya? Sifatnya panas atau dingin? Terbakar Sifatnya panas. ya. Oke, kausalnya kita bikin racikan titiknya.
Kausa, Hmm. LI. Kausa, Pakai mu depan dan mu bawah. Saya lagi nggak megang catatannya, Bu, maaf. Oh ya, nih. Boleh. Gan. Lupa masih Ya. mesti ini. LI. Oke. LI. LI ST25 ya. Ya, ST25. ST25 di perut ini ya, di kanan kiri umbilikus sama ST37. ST37. Ya. ST25 dikombinasi dengan ST37 ini untuk ke usus besar ya. Kemudian penyebab penyakit. Di sini ada patogen panas ya. Panas. Ya, dan demam kan. Berarti kita keluarkan rumusan titik panas nih. Bisa di DU ini ya, DU14, TE5 sama LI11. Ini sekaligus demamnya ya. Ya, ini keluarkan di sini gitu ya. Berarti DU14 untuk panasnya, kemudian TE5, kemudian LI11. Ini semua titik demam. Ini semua titik untuk demam ya. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan titik busing. Kita perlu titik anak atau titik ibu LI untuk keadaan ekses di LI. Titik anak ya. Oke, titik anak LI. Tunggu sebentar ya, Mak ya. Titik anak LI. Pakai LI berapa? Titik anak LI yang umum. LI? LI2 ya? Iya. LI2. Iya, yuk. Baru suplemen ya, LI4, LI4, ST36 sama ST6. Terima kasih. Cara pakai maaf ya, Bu. Tidak apa-apa. Sip ya. Nah, ini latihannya ya. Nanti bisa menjawab lagi di yang saya tugaskan di sini. Dicoba dulu dijawab ya. Nanti dikumpulkan, boleh difotoin, boleh gitu ya. Nanti masih ada diagnosa yang kedua. Ini baru diagnosa 1 ya. Penjelasan diagnosa 1, nanti ada diagnosa yang kedua, yaitu 4 cara pemeriksaan masuk ke status pasien ya. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Bu, Ya. Bu Indah, kalau untuk rinitis alergi, titik apa ya, Bu? Rinitis alergi itu kulit. Kembali lagi, karakteristik kulit. Kayu masih logam tadi tuh. logam. Berarti yang diperbaiki adalah LU. Nah, berarti pakai rumusan titik LU. LU9 sama BL13-nya diperkuat. Ya. Kemudian nanti dia alerginya, rinitis alergi itu di hidung ya? Berarti di hidung. Berarti titik simptomnya adalah titik di dekat dengan hidung. Berarti di sini ambil di tong ya. Nah, ini pakai titik yentang ini bagus untuk keluhan hidung juga. Yentang, tengah alis, di tong, LI20 ini sebagai simptom karena dia mengeluh di daerah hidung ini ya. Kemudian penyebab penyakitnya kita perlu buang angin dan dingin. Biasanya patogen dingin kan? Iya. Ya, berarti kita mesti hangatkan, Dok. Hangatkan di BL13-nya di paru-paru sama di perut boleh, di umbilikus boleh ya, atau ginjalnya dihangatkan boleh ya. Ini untuk mengusir dinginnya. Kemudian buang angin di GB20 boleh di sini ya. Baru kasih suplemen ya. Nah, ini. Kalau manipulasi manipulasinya biasanya dia disedasi ya. Biasanya biasanya dia disedasi ya rinitis itu. Jadi ketika menyerang kan berarti itu ada patogen, Dok. Kalau dia lagi pas rinitis itu berarti ada patogen kan? Nah, kalau lagi serangan berarti ada patogen menumpuk, perlu sedasi namanya karena terjadi ekses penumpukan. Nah, tapi kalau nggak lagi menyerang, saya punya rinitis tapi nggak lagi rinitis. Nah, tonik gitu. Kalau lagi serangan disedasi, kalau lagi enggak cuman punya rinitis itu untuk maintenance aja tonik gitu ya. Iya, gitu. Oke. Itu kalau itu bisa berapa kali, Bu? Misalkan berapa hari sekali? Kalau lagi serangan tiap hari boleh. Tapi kalau misalnya itu mah boleh seminggu 2 kali atau seminggu sekali ya. Kalau berdasarkan penelitian alergi ya, kemudian asma itu 3 seri. 3 seri itu kurang lebih 30 kali pertemuan. Nah, itu baru agak panjang ya. Bagus gitu. Saya menerapkan yang asma juga 3 seri sih.
30 30. kali pertemuan ya. Setelah itu dia maintenance kadang sebulan sekali gitu. Ada masih Tiga- ada sampai dengan sekarang maintenance. 3 seri itu 30 kali itu intervalnya berapa? Seminggu 2 kali. Nanti Seminggu 2 kali. Ya, nanti seminggu 2 kali. Misalnya kalau di klinik saya kan per 10 kali pertemuan, Dok. Ada misalnya satu paketnya 12 kali gitu. Kalau saya ngambilnya 10 kali. Ya, 10 kali pertemuan itu nanti jeda dulu seminggu atau 2 minggu. Jeda dulu, Dok, istirahat dulu. Setelah itu lanjut seri kedua. Nanti yang 10 hari pertama itu setiap hari gitu, Bu? seminggu 2 kali. Oh, tetap seminggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali. Setelah 1 seri istirahat dulu seminggu atau 2 minggu, ulang lagi 10 seri. Ulang lagi. Jadi setelah seri istirahat dulu, jeda dulu. Kecuali memang lagi ada sakit-sakit lagi ya boleh diakupuntur lagi. Bu. Oh iya, oke. Terima kasih, Ya? Bu. Mangga. Kalau untuk osteoartritis yang kronis gimana? Osteoartritis, tulang. Iya, Biasanya tulang di dengkul yang sakit. di lutut ya. Oke, kita keluarkan racikannya ya. Nah, sekarang kembali lagi untuk keluhan tulang. Kayu, api, tanah, logam, air yang menguasai tulang. Kayu, api, tanah, logam, air. KI kan? KI ya. Nah, berarti diperbaiki ginjal. Ginjal itu dia menguasai tulang ya. Nah, kemudian di sini mana? Nah, ini kan tulang ya, tulang, rambut, gigi. Berarti perbaiki ginjalnya. Nah, dokter berarti kausalnya adalah ginjal. Ini kuncinya adalah dari fungsi ginjal yang merawat ke tulang. Berarti nanti kita ambil KI3, BL23 ya. Berarti diambil KI3 sama BL23 ya. Kemudian osteonya di mana? Kalau misalnya dianya ada di lutut, berarti titik sekitar lutut. Nah, titik sekitar lutut itu dokter lihat di jalur meridian ya. Meridian di dekat lutut itu di ST36 ya. Titik suplemen ST36 itu dekat dengan lutut ya. Bisa diambil selain sebagai suplemen bisa titik dekat ke lutut gitu ya. Nah, ini bisa diambil di sini ST36. Nah, di sini. Ya. Nah, ini kan ST36 bisa ambil, kemudian ST35 bisa diambil atau ST34. Nah, ST34 di atasnya lutut ini bisa. Pokoknya sekitar lutut ini berarti di H ya. Di H-nya situ geblek sama sopo killer itu adalah titik-titik yang ke arah lutut. Kalau mau ngambil belakang lutut boleh, BL40 ya, di antara dua tendon ya. Di sini kan tengah lutut ini ya bisa untuk nyeri lutut juga ya. Untuk osteo juga sama. Berarti ambil pokoknya di sekitar titik-titik dekat dengan area lututnya ya. Baru nanti tambahkan suplemen. Nah, kalau perlu ditonik dominannya ambil sumsum tulang, Dok. Ambil sumsum tulang. Nah, ini. GB39-nya diambil, kemudian diambil dominan tulang ya. Suplemennya ini ada. Ambil GB39, kemudian BL11 ya. Kemudian kasih suplemen ini ya. Nah, itu untuk kasus osteo. Ya, sama pola pikirnya seperti itu. Jadi ke arah tulang nanti organ apa gitu ya. Biasanya kan karena gangguan fungsi ginjal yang menurun ya, aging proses juga ya menyebabkan itu. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Sama ya, menerapi corona juga sama. Teman kita juga ada dokter, keluarganya 3 kena corona semua ya, 3 orang. Tapi dianya negatif ya. Jadi dia di terapi sendiri ininya apa keluarganya. Tapi alhamdulillah sekarang jadi terus aja di terapi titiknya keluhan per gejala ya. Jadi gejalanya apa, diterapi per gejala kita ya. Nah, terus akhirnya membaik ya sampai sekarang alhamdulillah ya. Sudah sehat semuanya ya. Sama ya, konsep pola pikir kita seperti itu ya. Jadi larinya kemana dulu gitu ya. Letak kelainannya kalau organ ya organ apa, kalau meridian apa ya. Kalau kasus osteo itu kan berarti organ ya keluhannya karena kan gangguan ke arah tulang ya. Berarti organ ginjalnya diperbaiki, kemudian runut jalur meridian yang ke arah tulang mana yang ada yang dia terganggu gitu. Bisa juga kan misalnya di daerah siku berarti ambil titik H yang ada di tangan gitu ya di daerah sekitar sini ya. Sama seperti rheumatoid arthritis juga sama ya. Ada lagi? Berarti saya stop di sini ya.
stop recording dulu.